Anak dengan fungsi intelektual. Gejala utama berupa kesulitan berpikir dan memahami, keterampilan hidup yang bisa terpengaruh, yaitu keterampilan konseptual, sosial, dan praktis tertentu. Pendidikan khusus dan terapi perilaku dapat membantu seseorang menjalani hidupnya sepenuhnya. Pertama, retardasi mental. Retardasi mental adalah kelainan atau kelemahan jiwa dengan inteligensi yang kurang subnormal sejak masa perkembangan sejak lahir atau sejak masa anak. Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala yang utama ialah inteligensi yang terbelakang. Retardasi mental dapat disebabkan oleh aspek biologis yang mencakup gangguan kromosom dan genetik. Adapun ciri-ciri retardasi mental antara lain adalah berjalan lebih lambat daripada yang lain, memiliki masalah bicara, sulit mengingat sesuatu, sulit mengerti peraturan sosial, sulit mengerti akibat tindakannya, sulit memecahkan masalah, serta sulit berpikir logis. Tips mengatasi retardasi mental. Pertama, dorong kemandirian si kecil. Kedua, pelajari segala hal yang berhubungan dengan retardasi mental. Ketiga, libatkan anak dalam kegiatan kelompok. Keempat, tetap terlibat dalam kegiatan anak. Kelima, kenali orang tua lain dari anak-anak dengan retardasi mental. Dan yang keenam, mengajarkan anak berkomunikasi. Kedua, Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Gejala Down syndrome bisa ringan atau berat, bahkan dapat menyebabkan penyakit jantung. Down syndrome atau sindrom Down merupakan kelainan genetik yang cukup sering terjadi. Sindrom Down terbagi dalam 3 jenis, yaitu: pertama, trisomi ke-21. Trisomi 21 merupakan jenis Down syndrome yang paling sering terjadi. Pada jenis ini, setiap sel tubuh memiliki salinan ekstra kromosom. Yang kedua, mosaik. Pada jenis ini, salinan ekstra dari kromosom hanya menempel di beberapa sel, sehingga ciri-ciri Down syndrome pada penderita jenis mosaik tidak terlalu terlihat jelas seperti pada trisomi. Dan yang ketiga, translokasi. Pada jenis ini, salinan ekstra dari kromosom 21 menempel di kromosom lain. Sindrom Down jenis translokasi dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Tanda dan gejala Down syndrome pada anak. Pertama, telapak tangan yang hanya memiliki satu lipatan. Kedua, mata miring ke atas dan keluar. Ketiga, berat dan panjang saat lahir di bawah berat pada umumnya. Keempat, mulut kecil. Kelima, bagian hidung kecil dan tulang hidung rata. Keenam, tangan lebar dengan ukuran jari yang pendek. Ketujuh, bertubuh pendek. Kedelapan, mempunyai kepala kecil. Kesembilan, lidah menonjol keluar. Kesepuluh, terdapat jarak yang luas antara jari kaki pertama dan kedua. Pengobatan Down syndrome. Pertama, mempunyai akses perawatan kesehatan yang baik. Kedua, mengikuti organisasi akan edukasi dan dukungan untuk bertukar informasi. Ketiga, mengikuti program yang mendukung bagi anak pengidap Down syndrome. Dan yang keempat adalah mempunyai dan menjadi kehidupan keluarga senormal mungkin. Pencegahan Down syndrome. Cara untuk mencegah terjadinya sindrom Down. Jika seseorang berisiko tinggi memiliki anak dengan kelainan ini, atau sudah memiliki satu anak dengan sindrom ini, ada baiknya untuk berdiskusi dengan dokter sebelum hamil. Ahlinya akan membantu untuk melihat peluang agar memiliki anak yang normal. Berbagai pemeriksaan mungkin dilakukan untuk mencari jawaban akan hal tersebut. Yang ketiga adalah anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi yang memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum. Anak berbakat ialah mereka yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional, memiliki kemampuan yang sangat menonjol, sehingga memberikan prestasi yang tinggi. Karakteristik anak berbakat. Anak genius memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut. Abstraksinya baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, suka menganalisis, dan sebagainya. Karakteristik anak gifted antara lain mempunyai perhatian terhadap serba ingin tahu,
imajinasinya kuat, senang membaca, senang akan koleksi. Anak superior miliki karakteristik sebagai berikut. Dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan mendapat perhatian dari teman-temannya. Sekian dan terima kasih.